Tak kuat menahan sakit, seorang ibu melahirkan di mobil polisi. Antrian panjang pedagang yang akan jalani vaksinasi picu kerumunan. Warga Semarang kini punya ojek motor listrik yang siap antar penumpang dan pesanan. Selamat siang pemirsa, senang sekali saya Wilson Purba kembali hadir dalam iNews Siang untuk memperbarui informasi Anda. Selain 3 informasi utama tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya dan selama 90 menit ke depan saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh rekan saya Bernadetta Ginting. Selamat siang Deta, informasi apa yang kita punya dalam iNews Siang hari ini? Selamat siang Wilson dan juga pemirsa. Hari ini kita memiliki informasi terkait dengan tanggul Sungai Citarum yang jebol serta sejumlah lansia yang kecewa karena gagal divaksin. Dan pemirsa, inilah News Siang selengkapnya. Kita awali informasi hari ini dari diduga karena pengemudi tengah bermain handphone, sebuah mobil terjun ke sungai di kawasan Jemur Sari, Surabaya, Jawa Timur. Evakuasi kendaraan menimbulkan kemacetan karena alat berat menutupi sebagian badan jalan. Inilah kondisi minibus yang terjebur ke sungai berlumpur di Jalan Raya Jemur Sari, Surabaya, Jawa Timur. Minibus ini terjerembab ke dasar sungai akibat pengemudi hilang kendali karena mengangkat telepon saat berkendara. Akunya tadi ngangkat HP. Pada waktu itu ada HP bunyi, dia ngangkat HP. Terus nggak tahunya posisi mobil menghadap ke sungai. Langsung naik. Naik itu tadi. Ya itu langsung turun. Bisa mengatasi bisa. Upaya evakuasi mobil dari dasar sungai sempat terkendala. Petugas akhirnya mendatangkan alat berat untuk mengevakuasi mobil. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kecelakaan sempat menyebabkan kemacetan akibat warga dan pengguna jalan menonton proses evakuasi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 tahanan Polsek Pontianak Utara berhasil kabur setelah melubangi dinding sel dengan sendok besi yang ditajamkan. Namun pelarian keduanya tak berlangsung lama karena mereka kembali dibekuk kurang dari 24 jam. Inilah kondisi ruang tahanan Mapolsek Pontianak Utara yang berhasil dijebol 2 tahanan menggunakan sendok besi yang ditajamkan. Setelah berhasil menjebol dinding, keduanya kabur melarikan diri. Namun pelarian keduanya tak berlangsung lama. Jajaran Polsek Pontianak Utara bergerak cepat menangkap keduanya kurang dari 24 jam. Mereka ditangkap di tempat berbeda, yaitu di Kecamatan Batu Layang dan Sungai Pinyuh. Mereka menggunakan besi yang diruncingkan, ini yang digunakan untuk mengikis tembok yang ada di Polsek, tahanan Polsek. Berapa lama mereka merencanakan ini, Pak? Mereka merencanakan 1 hari saja. 1 hari saja mereka merencanakan. Akibat perbuatannya, kini kedua tahanan harus kembali menjalani pemeriksaan intensif dan terancam hukuman yang lebih berat. Sementara belasan tahanan lainnya diungsikan ke ruang tahanan Mapolresta Pontianak Kota sambil menunggu renovasi ruang tahanan yang jebol. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Yuniardi, iNews melaporkan. Warga Pahandut, Palangkaraya digegerkan dengan penemuan jenazah Pak Sutri dengan sejumlah luka. Pak Sutri ini terakhir kali diketahui sempat terlibat cekcok rumah tangga sebelum ditemukan tewas.
Petugas Polsek Pahandut dan Polresta Palangkaraya mengevakuasi jenazah pasangan suami istri yang tewas di rumahnya. Di tubuh jenazah istri ditemukan sejumlah luka, sementara sang suami ditemukan tewas tergantung di ruang tamu. Dari TKP, petugas juga mengamankan barang bukti sebilah pisau yang masih berlumuran darah dan tali. Kasus kematian kedua pasangan suami istri ini masih diselidiki oleh petugas, namun dari penuturan kerabat korban, kedua pasutri diketahui terlibat cekcok rumah tangga sebelum akhirnya ditemukan tak bernyawa. Ya, ini untuk yang perempuan memang ada sejumlah luka yang berlumuran darah. Ini masih kita lakukan penyelidikan, kita lakukan visum dan otopsi. Penyebab kematian itu karena apa? Terus tadi ada satu korban yang gantung diri, seorang laki-laki. Ini juga kita lakukan TP-TKP untuk menentukan ini penyebab kematiannya apa gitu. Istrinya kan kerja sama suaminya. Nah tadi sore itu kan dari siang sampai sore itu di tempat tantenya nih. Nah tadi malam tuh lama itu dijemput berdua, mereka jemput adem ayem aja, bagus ya. Nah tahu-taunya yang 12:30 nih anaknya lari bilang kalau mamanya sama bapaknya bertengkar. Tiba-tiba kami datang ke sini sudah seperti itu. Seorang ibu muda di Timur Tengah Utara NTT terpaksa melahirkan bayinya berjenis kelamin perempuan di atas mobil polisi. Ibu muda ini melahirkan saat dalam perjalanan dari rumah menuju rumah sakit yang dibantu oleh seorang anggota polisi. Sesaat tiba di Puskesmas Sasi Timur Tengah Utara NTT, tenaga medis langsung melakukan tindakan pertolongan pertama kepada ibu dan bayinya di atas mobil. Ibu ini terpaksa harus melahirkan bayinya di atas mobil karena tak kuasa menahan sakit. Dengan sigap, para tenaga medis pun mondar-mandir membawa peralatan untuk menyelamatkan ibu dan bayi. Nah, akhirnya bayi lahir dalam keadaan selamat, beserta ibu yang juga bisa langsung berjalan keluar mobil usai melahirkan. Sebelumnya, Bribtu Henrikus Neves sempat membawa ibu hamil ke puskesmas. Namun belum tiba di puskesmas, ibu muda ini tak tahan dan terpaksa harus melahirkan bayinya di atas mobil. Saat pas mau keluar begini langsung terdengar suara teriakan seorang bayi, langsung teriak, langsung bapak itu juga bilang, "Bapak ini, Pak polisi ini anaknya sudah keluar dari sel." Oke bapak, saya gas. Jadi kami putar masuk sampai sini. Nah dari petugas puskesmas juga melaksanakan pertolongan pertama di dalam oto. Kapolres Timur Tengah Utara AKBP Nelson Filipe Quintas mengapresiasi kesiapan dan kesigapan anggotanya yang membantu masyarakat yang membutuhkan. Dia juga berharap anggota Polres Timur Tengah Utara yang lain pun mencontoh rekannya untuk membantu dan menolong masyarakat. Dari Timur Tengah Utara NTT, Sefnat Besie, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya terkait hujan di Semarang yang membuat kawasan Kaligawe kembali banjir. Selain membuat transportasi tersendat, banjir juga membuat kegiatan ekonomi warga terganggu. Jalan Kaligawe Semarang kembali digenangi banjir akibat hujan yang terjadi Selasa siang hingga sore kemarin. Ketinggian banjir sekitar 30 hingga 40 cm. Arus lalu lintas yang melewati jalan tersebut juga tersendat. Sejumlah sepeda motor mengurungkan niatnya melewati jalan tersebut, namun ada juga yang berani melewatinya meski dengan resiko harus mogok. Akibatnya pemirsa, kegiatan ekonomi warga di sekitar jalan ini juga terganggu. Hujan yang mengguyur Semarang selama 2 jam pada Selasa kemarin membuat kawasan Simpang 5 dan sejumlah jalan protokol terendam dengan ketinggian lebih dari 50 cm. Sejumlah mobil nampak menerobos genangan di Simpang 5, tetapi sejumlah motor nampak mogok karena terendam banjir. Banjir juga melanda komplek kantor Gubernur Jawa Tengah. Puluhan sepeda motor dan mobil yang diparkir di halaman kantor terjebak hingga ketinggian sekitar 50 cm.
Bahkan banjir juga masuk di Gedung B, kantor rumah tangga Provinsi Jawa Tengah. Petugas dan karyawan panik menyelamatkan barang elektronik dan dokumen di tempat yang lebih aman. Petugas juga mematikan aliran listrik dan fasilitas lainnya. Pemirsa, tanggul Sungai Citarum jebol sehingga merendam permukiman warga Kampung Cangkring, Bekasi, Jawa Barat. Hingga kini petugas terus mengevakuasi warga yang masih terjebak. Tanggul Sungai Citarum di Kampung Babakan, Banten, Desa Sumber Urip, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, jebol pada Sabtu malam. Akibatnya luapan air Sungai Citarum merendam permukiman warga di Kampung Cangkring, Desa Jaya Laksana, Kabupaten Bekasi. Ketinggian air, pemirsa, bahkan mencapai bagian atap rumah warga. Sementara itu, TNI Angkatan Laut terus berupaya mengevakuasi warga serta memberikan bantuan logistik menggunakan perahu karet. Warga berharap agar tanggul yang jebol segera diperbaiki. Ya, pemirsa dan juga Wilson, hingga saat ini petugas masih terus mengevakuasi warga mengingat banjir ataupun juga air ini masih merendam pemukiman warga. Betul sekali lagi, bagaimana kondisi di pengungsian? Kita sudah terhubung dengan Nadia Raisa yang sudah berada di lokasi. Selamat siang Nadia, bagaimana lokasi pengungsian saat ini dan bagaimana kondisi tanggul yang jebol? Ya, Wilson dan juga Deta, saat ini saya sedang berada di salah satu titik pengungsian Kampung Garon Cangkring, Desa Jaya Laksana, Kabupaten Bekasi yang terendam banjir akibat jebolnya tanggul di Sungai Citarum yang mengalir ke Sungai Ciherang lalu menggenangi permukiman dan juga sawah milik warga. Tadi TNI Angkatan Laut sudah memberikan bantuan berupa logistik dan dibagikan ke beberapa titik pengungsian. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi saya akan bertanya-tanya dengan Kepala Desa Jaya Laksana, Bapak Irwansyah. Ya Pak, selamat siang. Mungkin bisa dijelaskan di sini tuh ada berapa kepala keluarga dan banjirnya sendiri ini ketinggiannya mencapai berapa nih Pak? Ya, kembali saya jelaskan di sini terdiri dari 2 KRT-an yang terisolir karena banjir luapan Citarum, air Citarum. Ini ketinggiannya paling tinggi 2 meter gitu. Nah Pak, terus bisa dijelaskan nggak sih, tadi kan sudah diberikan bantuan nih Pak, tapi apa sih yang masih dibutuhkan dan masih kurang di titik pengungsian ini Pak? Ya, sebelumnya terima kasih banyak juga ya kami ucapkan kepada Kasal, Kepala Satuan Angkatan Laut yang sudah berkontribusi di desa kami yang memang terdampak banjir. Jadi di sini alhamdulillah anggota TNI Angkatan Laut sudah berpartisipasi mengevakuasi warga kami yang memang terdampak banjir, dan sekarang juga sudah lagi mendistribusikan bantuan berupa makanan, salinan, dan banyak juga yang lainnya seperti itu. Yang masih kurang apa nih Pak? Ya, yang saya butuhkan sekarang warga memang sudah terlihat di sini lagi mengeluh penyakit kulit gatal-gatal gitu Mbak. Ya, yang dibutuhkan obat-obatan penyakit kulit seperti gatal-gatal. Pak, kalau dari pemerintah sendiri sudah ada nggak sih tindakan untuk memperbaiki atau menanggulangi tanggul yang jebol ini, Pak? Ya, saya harapkan ya dari tahun kemarin saya berharap tanggul yang Citarum yang jebol memang sudah ditanggulangi. Cuma kembali lagi tolong sepanjang aliran Citarum ini diperbaikilah tanggulnya. Karena memang banjir ini efek dari jebolnya tanggul Citarum. Jadi sampai kemarin nih Cabang Bungin, Desa Jaya Laksana tepatnya air Citarum. Dan kembali lagi memang setiap tahun musim banjir luapan Ciherang juga memang membuat desa kami terutama RT 09 dan 12 di Jaya Laksana ini luapan Ciherang. Jadi untuk kedepannya saya harapkan pemerintah terkait untuk agar meninggikan tanggul yang ada di Ciherang itu. Terima kasih Pak. Sekarang kita beralih ke pertanyaan selanjutnya untuk Kolonel Laut Teknik Wahyudin Arif dan Satgas Banjir Koarmada 1. Ya Pak, boleh dijelaskan ini ada berapa titik pengungsian sih yang diberikan atau didistribusikan bantuan-bantuan nih Pak? Yang jelas untuk kita dengan menggunakan sekoci karet sementara ini baru 4 titik Mbak. Mungkin nanti dengan adanya penambahan ketinggian air yang melimpah, mungkin nanti akan ada lagi posko-posko baru yang memang harus didistribusikan lewat sekoci karet. Itu aja Mbak. Oke Pak, terus kendala-kendalanya apa sih dalam pendistribusian ini? Ya kendala-kendalanya kalau kita masih ke dalam
masih yang bertahan di rumah-rumah itu Mbak, karena masuk gang-gang kecil, sekoci kita olah geraknya terbatas. Itu aja Mbak. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya Wilson, Deta dan juga pemirsa, perlu diketahui untuk mencapai ke titik-titik pengungsian ini kita harus menggunakan perahu karet karena memang untuk akses jalan darat sendiri sudah tidak dapat dilalui. Maka kita harus melalui jalan air dikarenakan baik permukiman dan juga sawah sudah tergenang banjir. Dan warga juga berharap agar pemerintah segera menanggulangi bencana banjir ini karena ini bukan kali pertama. Ya, Wilson dan juga Deta. Baik, terima kasih Nadia atas laporan Anda. Perbaikan tanggul sangat diharapkan oleh warga agar kejadian tidak berulang kembali. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ratusan warga di Purwakarta, Jawa Barat keracunan setelah menyantap makanan acara syukuran. Beberapa warga harus menjalani perawatan di sejumlah puskesmas. Ratusan warga desa Cibingbin, Kecamatan Bojong, Purwakarta menjalani perawatan di Puskesmas Wanayas dan Puskesmas Darangdan. Mereka mengalami keracunan makanan usai menyantap hidangan acara syukuran hitanan salah satu warga. Mereka mengalami pusing, mual, dan muntah serta diare 2 jam setelah menyantap makanan itu. Hingga tadi malam sebagian besar korban sudah diperbolehkan pulang. Mules. Apalagi? Enggak, cuma kita mules sama Pusing? pusing ada sama menggigil juga. Menggigil juga. Ibu kapan keracunannya? Kemarin pas habis pulang dari maghrib. Dari maghrib, tapi kalau yang lainnya mencret sama muntah, saya enggak, cuma mules saja. Diduga warga keracunan usai menyantap sayuran dan daging yang disajikan, namun penyebab pasti masih dalam pemeriksaan Dinas Kesehatan setempat. Kemungkinan kemarin tadi malam kami ngobrol sama Pak Kapus itu dari daging yang mungkin sudah terlalu lama atau gimana itu? Busuk atau gimana? Kurang tahu tuh untuk mungkin ya bisa dikatakan seperti itu. Dinas Kesehatan hingga siang ini masih memeriksa sampel makanan yang diambil dari lokasi acara. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Seorang pasien Wisma Atlet mencoba loncat dari lantai 20 Tower 9. Usai jeda berikut kami akan hadir dengan informasi selengkapnya.